Sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa prodi ilmu hadis yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah hadis sains. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema terkait interkoneksi. Ya, karena di awal pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah, dan terutama saya sudah menjelaskan tentang apa inti atau core dari mata kuliah kita hadis sains adalah tentang bagaimana satu keilmuan, dalam hal ini adalah ilmu hadis, bisa dihubungkan atau diinterkoneksikan dengan keilmuan yang lain. Seperti di awal juga saya dulu pernah jelaskan bahwa saya akan banyak mengambil sampel dan contoh dari buku karya Profesor Samsul Anwar yang berjudul Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi. Nah, pada hari ini saya akan membahas salah satu bab dalam buku tersebut yang judulnya seperti yang tampak di layar teman-teman. Sudah tampak ya? Sudah tampak belum? Sudah. Sudah, Ustaz. Ya, seperti yang tampak di layar teman-teman, kita akan membahas tentang hadis terkait gerhana matahari yang yang terjadi secara bersamaan dengan wafatnya salah satu putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Apa latar belakang dari persoalan ini? Ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa di zaman Nabi, ya, berdasarkan riwayat hadis, itu pernah terjadi gerhana, ya, dalam hal ini gerhana matahari. Jadi ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan bahwa zaman Nabi itu pernah terjadi gerhana matahari. Dan tidak hanya itu, gerhana matahari ini diriwayatkan dalam hadis-hadis itu bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua peristiwa itu teman-teman sekalian. Yang pertama, gerhana matahari terjadi pada zaman Nabi, dan terjadinya itu bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Cuma sayangnya dalam riwayat-riwayat hadis tersebut tidak disebutkan kapan itu terjadi. Tanggalnya, tanggal berapa, ya, selalu tahunnya tahun berapa, usia anaknya Rasulullah yang meninggal yaitu Ibrahim usia berapa, tidak disebutkan. Ya. Jadi dari sinilah kemudian ilmu hadis itu atau keilmuan hadis hanya menjelaskan tentang adanya suatu fakta bahwa dulu zaman Nabi gerhana matahari pernah terjadi, dan terjadinya itu bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah. Hanya itu saja. Nah, Profesor Samsul Anwar dalam hal ini, ya, dalam bukunya itu ingin mencoba mengetahui sebenarnya itu terjadi pada tanggal berapa dan usia Ibrahim itu pada waktu itu usia berapa. Hal itu hanya bisa diketahui dengan memasukkan perspektif baru dalam keilmuan hadis, yaitu perspektif astronomi. Ya. Nah, bagaimana nanti cara menginterkoneksikannya atau cara menghubungkan antara fakta yang disediakan oleh hadis-hadis Nabi, ya, oleh ilmu hadis dengan diperkaya oleh ilmu astronomi. Ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam pembahasan kita kali ini, ya. Pertama, tanggal berapa
gerhana matahari yang bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah itu terjadi. Ya, jadi yang ingin kita jawab, tanggal berapa itu terjadi? Ya, karena di dalam riwayat-riwayat hadis kan tidak disebutkan. Nah, agar tahu harus dihubungkan, harus diinterkoneksikan dengan ilmu astronomi. Yang kedua, pertanyaan yang ingin dijawab adalah mana di antara riwayat-riwayat tentang gerhana matahari itu yang benar. Nah, di sini teman-teman sekalian juga kita bisa tahu bahwa fungsi ilmu astronomi atau perspektif astronomi dalam melihat suatu hadis itu bisa menentukan suatu hadis itu sahih atau tidak, ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Selama ini kan yang kita tahu kesahihan suatu hadis itu hanya ditentukan melalui ilmu hadis, ya. Tapi dalam buku ini, ya, Prof. Samsul menawarkan bahwa suatu hadis, ya, itu bisa juga dipertanyakan kualitasnya ketika tidak sesuai dengan, atau kesimpulan-kesimpulannya tidak sesuai dengan temuan-temuan ilmu yang pasti. Ilmu astronomi kan itu hitungan-hitungan pasti, ya. Nah, disinilah menariknya, ya. Mana di antara riwayat-riwayat tentang gerhana matahari itu yang benar, yang sahih begitu, yang makbul. Karena ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang meninggalnya putra Rasulullah dan bertepatan dengan gerhana matahari, tapi peristiwanya beda-beda, ya. Diriwayatkan secara berbeda-beda. Oke. Ada beberapa hadis. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, tentang terjadinya gerhana pada masa Rasulullah pada hari yang amat panas. Hadis ini hanya menjelaskan tentang bahwa gerhana itu terjadi pada saat hari itu sangat panas, ya. Dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah pada hari yang sangat panas, gitu, ya. Yaumin syadidil harri. Rasulullah salat gerhana bersama para sahabatnya. Beliau melamakan berdiri sehingga membuat para sahabat pada duduk. Kemudian beliau ruku dan melamakan rukuknya. Kemudian bangkit dari ruku dan melamakan berdiri lurusnya. Kemudian ruku lagi dan melamakan rukunya. Kemudian bangkit dari ruku lagi dan melamakan berdiri lurusnya. Kemudian beliau sujud 2 kali. Kemudian berdiri lalu melakukan seperti sebelumnya. Jadi sholatnya seluruhnya terdiri atas 4 ruku dan 4 sujud. Hadis ini hanya menjelaskan kode, ya, kode indikasi ciri-ciri bahwa pada waktu itu gerhana matahari yang terjadi pada zaman Rasulullah itu terjadi pada hari yang sangat panas. Belum menjelaskan tentang wafatnya Ibrahim, ya, yang bertepatan dengan gerhana matahari. Hadis yang kedua, hadis tentang hari kematian Ibrahim. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada beberapa versi, ya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan bahwa ia berkata, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah pada hari meninggalnya Ibrahim. Beberapa orang berkata gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim, ya. Nah, ini jadi dulu karena anak Rasulullah wafat lalu kemudian terjadi gerhana, sebagian orang menganggap bahwa terjadinya gerhana itu karena kematian putra Rasulullah, gitu, ya. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Jika kamu mengalami gerhana itu, kerjakanlah sholat dan berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bertepatannya meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah, dengan terjadinya gerhana matahari. Dan ketika itu dianggap oleh sebagian orang
gerhana matahari itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim, Ibrahim putra Rasulullah. Lalu dibantah oleh Rasulullah bahwa gerhana ini bukan karena mati atau meninggalnya seseorang, ya, tapi ya ini memang betul-betul fenomena alam, takdir Allah, yang kalau itu terjadi maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Oke. Selanjutnya, hadis yang menerangkan tentang meninggalnya Ibrahim dalam usia 16 bulan, ya. Jadi tidak disebutkan tanggalnya kapan, cuman dikasih kode Ibrahim itu meninggal pada 16 bulan. Cuma nanti di riwayat lain dijelaskan dengan angka yang berbeda, bukan 16 bulan. Nah, ini yang menjadikan perlu diteliti secara perspektif astronomi. Hadis Al-Bara' bin Azib, ya, dari Al-Bara' bin Azib diriwayatkan bahwa ia berkata, Ibrahim putra Nabi meninggal ketika berusia 16 bulan. Maka Nabi bersabda, makamkanlah ia di pemakaman Al-Baqi. Ia akan mendapatkan ibu susu yang akan menyempurnakan susunya di surga. Ya, jadi hadis ini secara umum, ya, meng-highlight, ya, usia meninggalnya Ibrahim, yaitu 16 bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abdul Razak. Riwayat lain, ya, ini menjelaskan tentang meninggalnya Ibrahim pada hari Selasa 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Ya. Oke, jadi tadi memberikan kode usianya itu 16 bulan, sekarang memberikan kode meninggalnya, tanggal meninggalnya. Cuma apakah ini benar? Ya, nanti perlu dicek lagi. Tentang meninggalnya Ibrahim pada hari Selasa tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Dari Sirin diriwayatkan bahwa ia berkata, saya melayat kematian Ibrahim bin Rasulullah SAW. Sebelumnya ketika saya, saudara perempuan saya, yaitu Sirin, dan para wanita menangis meraung-raung, Rasulullah tidak melarangnya. Akan tetapi ketika Ibrahim meninggal, Nabi melarang menangis meraung-raung. Beliau membawa jasad Ibrahim ke tepi kuburnya didampingi oleh Al-Abbas. Dan yang masuk ke kuburnya adalah Al-Fadl bin Al-Abbas dan Utsman bin Zaid. Sementara saya menangis di pinggir kubur. Ketika itu terjadi gerhana matahari dan orang-orang berkata, gerhana matahari terjadi bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Kemudian Rasulullah melihat ada lubang di dalam kubur itu dan beliau menyuruh menutupnya. Ada yang bertanya, apa itu manfaatnya bagi dirinya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itu memang tidak berguna dan tidak merusaknya, hanya merusak dalam pandangan mata orang yang masih hidup. Ibrahim meninggal pada 10 hari telah berlalu bulan Rabiul Awal tahun 10. Ya. Jadi hadis ini poinnya ada di bagian akhir yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Berdasarkan riwayat ini, Ibrahim meninggal pada 10 hari, ya, atau tanggal 10 bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Ada hadis lain dari hadis Qobisoh, ya. Ini menjelaskan tentang timbulnya bintang-bintang saat gerhana. Dari Qobisoh Al-Hilali, ia meriwayatkan kepada mereka dengan mengatakan, pada masa Rasulullah terjadi gerhana matahari sehingga muncul bintang-bintang, dan saya waktu itu ada di Madinah. Maka Rasulullah keluar, lalu mengimami sholat bersama kami dengan lama sekali. Ketika selesai, beliau bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah peringatan ancaman dari Allah yang maha perkasa dan maha agung. Jika kamu melihat gerhana, maka lakukanlah sholat seperti sholat terakhir yang kamu lakukan. Ya. Ini, ya, seperti yang tadi saya jelaskan tentang munculnya bintang-bintang yang terjadi pada saat gerhana matahari. Dari berbagai riwayat hadis yang disebutkan tadi, para ulama
kemudian memberikan syarah, ya, memberikan penjelasan. Yang penjelasan itu berbeda-beda, ya. Nah, seperti yang akan kita lihat. Pertama, ya, semua riwayat sepakat mengatakan bahwa Ibrahim lahir bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, ya, atau Maret tahun 630 Masehi tanpa menyebut tanggal. Jadi ini di riwayat-riwayat yang lain, ya, bukan riwayat yang tadi. Di riwayat-riwayat yang lain, ya, para ulama itu telah sepakat, sudah sampai ijma, bahwa Ibrahim itu lahir bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak sepakat mengenai usia Ibrahim ketika meninggal dan tentang tahun meninggalnya. Ya. Cuma riwayat tadi itu, ya, tidak sepakat tentang tanggalnya kapan dan tahunnya berapa. Ada 3 pendapat, ya, terkait usia wafatnya Ibrahim bin Rasulullah. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa usia Ibrahim pada saat wafat itu adalah 70 atau 71 malam. Ya, jadi kurang lebih, ya, berarti 3 bulanan, ya. 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih. Ulama yang kedua, kelompok ulama kedua, pendapat kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan 16 bulan, ya. Jadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa usia Ibrahim pada saat wafat itu adalah 1 tahun 10 bulan atau 22 bulan. Nah, 3 pendapat ini yang berkembang di kalangan para ulama, ya. Mereka sepakat tentang kapan lahirnya. Cuma mereka tidak sepakat tentang pada usia berapa Ibrahim Rasulullah SAW wafat, ya. Yang itu wafatnya berdasarkan penjelasan hadis tadi bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Oke, ini penjelasan dari Prof. Samsul, ya. Apabila Ibrahim lahir bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, ya, ini yang tadi disepakati, maka bila ia berusia 71 hari, berarti ia meninggal pada akhir bulan Muharram. Ini kesimpulan dari logika-logika yang tadi pendapat ulama, ya. Jadi kalau misalkan dia lahirnya tanggal atau bulan Zulhijjah tahun 8, maka ketika usianya 71 hari, yang menurut pendapat keberapa tadi? Pendapat pertama, ya, menurut kelompok ulama pendapat pertama itu, yang usianya meninggalnya Ibrahim 71 hari, berarti ia meninggal pada akhir bulan Muharram tahun 9 Hijriah. Sebaliknya, apabila berusia 16 bulan, ya, berarti meninggal akhir Rabiul Akhir, ya, tahun 10 Hijriah. Ini berdasarkan pendapat kedua. Berdasarkan pendapat ketiga, apabila berusia 18 bulan, berarti ia wafat bulan Jumadil Akhir. Ya, sedangkan selanjutnya apabila berusia 1 tahun, 10 bulan atau 22 bulan, saat meninggal maka wafatnya adalah bulan Syawal, ya. Ini tadi, ya, penjelasan dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, ya. Jadi kalau usianya katanya meninggal 71 hari, berarti kalau dihitung bulan Muharram, kalau 16 bulan berarti bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maaf. Kalau 18 bulan berarti Jumadil Akhir, kalau 1 tahun 10 bulan berarti bulan Syawal. Maaf, ini tampaknya yang ini kurang 1 pendapat lagi, ya. Ini hanya 3, padahal di sini 4. Coba nanti saya cek lagi di bukunya. Jadi di sini ada 4 pendapat begitu. Nah, ini teman-teman sekalian data astronomi pada saat gerhana matahari terjadi pada periode Mekah, ya, pada periode di mana Nabi masih hidup. Ini mungkin tidak
perlu dipahami secara mendalam. Ini hanya data-data yang ditampilkan oleh Prof. Samsul dalam buku itu, ya. Selama periode risalah Rasulullah di Mekah selama 13 tahun, ya, itu terjadi 4 kali gerhana. Jadi kata Rasulullah berdasarkan hitungan, jadi Prof. Samsul dalam bukunya itu untuk menghitung data astronomi itu menggunakan satu software yang disebut Al-Mawaqit Ad-Daqiqah, ya. Itu satu software yang sangat canggih yang bisa menghitung penanggalan ke belakang dan ke depan, gitu ya. Tinggal kita mau masukkannya data berapa, gitu. Itu software yang dibuat oleh seorang astronom namanya Muhammad Odeh. Itu canggih sekali. Oke, selama periode risalah Rasulullah ini, selama di Mekah, ya, selama 13 tahun, ada 4 kali gerhana matahari yang dapat dilihat dari kota Mekah, yaitu tahun 613 Masehi, 616 Masehi, kemudian 617 Masehi, dan tahun 620 Masehi. Keseluruhan gerhana itu adalah gerhana matahari sebagian, ya. Jadi gerhana matahari yang tidak full, ya, atau yang disebut sebagai al-kusuf al-juz'ain, gerhana matahari sebagian. Oke, ini data gerhananya, ya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa selama 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah, ya, ada 4 kali gerhana matahari, di mana salah satu gerhana matahari itu bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah, yaitu Ibrahim. Pertanyaannya, tahun yang mana? Apakah 613, ataukah 616, ataukah 617, atau 620? Ya. Oke, ini data-data saja. Oke, nah ini poin analisis astronomi. Dari data astronomi tadi yang ditampilkan, ya, dan kemudian dianalisis oleh Prof. Samsul, data astronomi membenarkan laporan berbagai hadis bahwa di zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Di Mekah 4 kali, di Madinah 4 kali. Ya. Jadi data-data tadi itu menguatkan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi dulu pernah mengalami gerhana matahari. Ya, jadi ilmu astronomi dalam hal ini mengkonfirmasi. Ya. Jadi kemarin kalau teman-teman sudah menonton video yang saya share, ya, materi yang saya share sebelum ini, ada 4 fungsi interkoneksi, ya. Jadi teman-teman sebelum mengikuti kelas saya ini harusnya sudah mendengarkan kuliah sebelumnya, karena ini nyambung begitu. Di sana ada 4 fungsi interkoneksi, ya. Fungsi interkoneksi yang pertama adalah konfirmasi, menguatkan begitu, atau komplementasi, menambah data, atau kontribusi, ya. Kontribusi itu dalam pengertian memperkaya perspektif, ya. Misalkan yang tadinya menurut kesimpulan satu hadis ini adalah sahih, misalkan dengan adanya perspektif astronomi ada kontribusi bahwa ternyata kalau dilihat dari perspektif astronomi, hadis tersebut layak untuk dipertanyakan validitasnya karena tidak sesuai, misalkan begitu. Atau yang keempat, 4K yang keempat adalah komparasi, membandingkan. Gitu. Nah, dari perspektif tadi itu, dari perspektif 4K interkoneksi, ya, astronomi ini, data astronomi membenarkan laporan berbagai hadis bahwa di zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari, itu menunjukkan fungsi interkoneksi sebagai konfirmasi, menguatkan. Ada hadisnya mengatakan bahwa Nabi pernah mengalami gerhana matahari, lalu dikuatkan oleh temuan astronomi bahwa memang betul bahwa zaman dulu pernah terjadi gerhana matahari. Yang kedua, data astronomi memperlihatkan bahwa gerhana tahun 10 Hijriah yang menurut riwayat hadis-hadis sahih terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim adalah gerhana matahari Senin 27 Januari 632 Masehi atau 29 Syawal 10 Hijriah, ya. Jadi setelah dicek, ya, berdasarkan perspektif astronomi, ternyata
gerhana matahari yang berdasarkan riwayat hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis sahih berdasarkan ilmu hadis ya terutama, itu ternyata bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim itu adalah tanggal 27 Januari 632 Masehi. Berarti kalau kita lihat ke belakang tadi ya, itu nah ini nih, mana tadi? Nah ini ya. Berarti terjadinya gerhana matahari itu adalah pada periode Madinah ya. Nah ini data gerhana matahari selama periode Madinah dari tahun 624, 627, 628, 632 ya. Jadi terjadinya gerhana matahari yang bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yaitu Ibrahim itu ternyata terjadi pada periode Madinah ya, bukan periode Mekah. Dan kapan terjadinya? Terjadinya adalah pada tahun 632 Masehi atau tepatnya 27 Januari 632 Masehi. Dengan demikian, riwayat yang menyatakan bahwa gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim terjadi pada tanggal 10, ya tadi ada riwayat begitu ya, tanggal 4 atau 14 bulan Rabiul Awal, Ramadan atau Dzulhijjah, ya, tidak dapat diterima berdasarkan analisis astronomi. Oke. Oleh karena itu, hadis At-Tabrani tadi dari Sirin yang menjelaskan kematian Ibrahim bertepatan dengan gerhana matahari adalah hari Selasa 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah adalah dhaif dari segi matan karena bertentangan dengan temuan ilmu astronomi ya. Jadi secara matan itu bertentangan dengan ilmu astronomi meskipun mungkin secara sanad sahih ya. Jadi secara konten ya itu ternyata kalau kita cross check ke belakang berdasarkan data astronomi tidak benar itu terjadinya kematian Ibrahim dan bertepatan dengan gerhana matahari itu pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah ya. Jadi secara konten, secara matan ternyata matannya lemah. Meskipun mungkin secara sanad sahih begitu. Kalau mungkin sahih. Kedhaifan matan ini sejalan dengan kedhaifan sanad yang telah dibuktikan oleh analisis ilmu hadis sendiri. Ya. Jadi ternyata memang secara dicek atau setelah dicek oleh perspektif ilmu hadis ya, kaidah kesohihan hadis ya, sanadnya juga ternyata lemah gitu. Maka matannya juga lemah. Tapi apakah ada sanadnya sohih kemudian matannya lemah? Ada. Karena hadis yang sohih itu definisinya adalah hadis yang sohih sanadnya dan sahih matanya. Oke. Apabila kelahiran Ibrahim disepakati oleh semua riwayat hadis dan tarikh ya, sejarah pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah dan wafatnya sesuai analisis astronomi adalah pada 29 Syawal 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi tadi, maka usianya saat meninggal adalah 1 tahun 10 bulan. Nah, ini ya. Ini sekali lagi mengkonfirmasi laporan hadis yang mengatakan bahwa usia Ibrahim ketika meninggal adalah 1 tahun 10 bulan atau 22 bulan. Oke, terakhir ya. Dengan demikian, riwayat-riwayat yang melaporkan bahwa usianya saat meninggal adalah 70 malam ya atau 71 malam, kemudian 16 bulan atau 18 bulan tidak sesuai dengan hasil temuan astronomi. Ya, yang sesuai adalah 1 tahun 10 bulan. Oleh karena itu, hadis riwayat Abdur Razzaq dari Al-Barra bin Azib yang menyatakan usianya 16 bulan saat meninggal tidak benar. Nah, ini ya. Jadi, ilmu astronomi bisa mendoifkan suatu hadis. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi, meskipun secara sanad sahih, namun matannya tidak sahih. Ya. Jadi, menurut para ulama hadis, hadis Abdur Razzaq tadi itu adalah hadis yang sahih secara sanad, tapi secara matan ketika dibuktikan dengan astronomi ternyata tidak benar. Hadis sahih adalah hadis yang sanad dan matanya juga sahih. Disinilah analisis astronomi dapat mendoifkan suatu hadis yang menurut ilmu hadis sahih sanadnya. Ya, jadi ini kalau dalam perspektif interkoneksi maka masuk dalam kontribusi ya. Jadi ada 4K tadi. Kalau tadi di awal itu konfirmasi karena menguatkan, nah di sini bisa kelihatan bahwa
analisis astronomi itu berkontribusi terhadap keilmuan hadis dengan menyumbangkan satu data baru yang itu bisa digunakan untuk mempertanyakan kualitas hadis yang dianggap sahih ya. Gitu. Oke, begitu teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Izin Ustaz, mau nanya. Siapa? Ya, oke, silakan. Mas siapa ini? Rizal ya? Oke, silakan Mas Rizal. Baik, terima kasih atas yang memberikan. Menarik bicara soal studi interkoneksi hadis dengan sains. Cuman yang masih mengganjal di pikiran saya itu Ustaz, terkait dengan sains. Sains yang dimaksud di sini, apakah dalam mata kuliah ini apakah lebih fokus atau lebih tertuju kepada sains dalam artian ilmu alam, ilmu alam gitu. Seperti fisika, astronomi dan lain-lain sebagainya, atau sains dalam artian ya ilmu termasuk misalnya sosial, sejarah dan lain-lain. Nah, karena ketika mengikuti tadi Ustaz menyampaikan terkait dengan contoh interkoneksi hadis dengan ilmu astronomi, jujur saya sebagai seorang mahasiswa ilmu hadis agak sulit menerima itu Ustaz, karena hari-hari kita nggak belajar soal astronomi. Betul. Itu menjadi menjadi yang masih mengganjal di pikiran saya tadi Ustaz. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kalau contoh yang diberikan tadi mungkin Ustaz, mungkin terkait dengan ilmu-ilmu yang memang sifatnya humaniora, yang kita ilmu hadis juga dekat dengan ilmu semacam itu kan, semacam sosial, sejarah dan lain-lain. Kalau dari aku itu aja sih Ustaz. Oke, terima kasih Mas Rizal. Saya tanggapi dulu ya. Memang pertama begini, apakah interkoneksi ini hanya pada sains dalam pengertian sains yang sifatnya eksak gitu ya, astronomi, kemudian matematika atau mungkin geodesi dan lain sebagainya yang sifatnya itu menggunakan asumsi pasti, hitungan pasti. Astronomi kan itu ya hitungan yang sifatnya pasti ya. Dalam Al-Quran sendiri indikasi tentang kepastian ilmu astronomi itu dijelaskan, misalkan dalam Quran surat Ar-Rahman ya, surat Yunus gitu, bahwa matahari beredar pada porosnya dan itu bisa dihitung begitu dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Kesimpulan sementara saya, Mas Rizal, sampai saat ini ya terutama, dan ini tidak menutup kemungkinan mungkin nanti kesimpulan saya akan berubah atau tidak begitu. Tapi kesimpulan sementara saya dalam perspektif keilmuan hadis sekarang ini, yang bisa diinterkoneksikan kalau bagi saya itu adalah perspektif yang memang lebih kepada sains yang sifatnya eksak. Kenapa ya? Kenapa? Karena pertama, keilmuan yang sifatnya eksak itu relatif lebih stabil, tidak berubah-ubah ya. Kalau misalkan nanti kita menggunakan semua jenis ilmu bisa diinterkoneksikan, apalagi ilmu-ilmu yang sangat dinamis ya. Hari ini bisa jadi ada teori baru, 2 hari atau 3 hari berikutnya ada teori lain yang membantah atau yang kontradiksi dengan teori sebelumnya. Karena itu misalkan ilmu-ilmu sosial humaniora itu kan ilmu-ilmu yang sangat-sangat dinamis ya, sangat-sangat berubah. Kalau sifatnya adalah menentukan suatu hukum ya, menentukan suatu kesohihan hadis begitu, maka ilmu-ilmu sains yang sifatnya dinamis ya, bukan terlalu dinamis, yang sangat dinamis, cenderung dinamis, menurut saya tidak bisa menentukan
kebenaran itu secara atau ke apa ya, normativitas suatu ketentuan itu dengan apa ya, dengan tepat gitu. Misalkan barangkali mungkin orang-orang akan melihat suatu hadis dengan keilmuan sosial misalkan. Hadis-hadis politik lah ini ya. Mungkin kemarin ada teman-teman di sini yang mengambil seminar proposal tentang politik itu ya. Sekarang banyak orang yang melihat demokrasi sebagai suatu sistem yang islami, gitu. Ya kan? Itu berasal dari keilmuan sosial, humaniora, ilmu politik. Banyak yang kemudian sesuai dengan ini sangat islami, demokrasi itu sangat islami dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman baca ke belakang, ya, teman-teman baca ke belakang, demokrasi dalam perspektif Islam dulu itu, ya, demokrasi dalam pengertian sekarang tentunya, itu tidak pernah dibahas dalam bahasan para ulama. Zaman dulu sistem politik itu khilafah. Jadi yang dianggap sebagai suatu sistem Islami zaman dulu itu ya khilafah. Baru pada zaman kemudian, ya, ulama berijtihad, demokrasi dan lain sebagainya yang sebagai produk modernitas itu dianggap sebagai atau bisa mengandung sistem yang sifatnya Islam. Itu ijtihad baru, dan itu saya katakan dalam perspektif keilmuan yang sifatnya interkonektif itu sangat mungkin berubah. Kemudian contoh lagi ya, dulu ada satu tafsir yang sangat bagus sebenarnya, yang dikarang oleh saya lupa namanya, Tontowi namanya. Ini bukan Tontowi dosen PS ya. Jadi salah satu ulama dulu namanya Tontowi, saya lupa nama lengkapnya, tapi dia menulis tafsir berdasarkan pendekatan sains, ya. Jadi pendekatan sains yang berkembang pada zaman dia hidup, lalu kemudian coba dihubungkan dengan fenomena-fenomena alam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dianggap sesuai dan lain sebagainya begitu. Ternyata beberapa tahun kemudian teori-teori sains itu berkembang, teori-teori tentang alam, teori-teori tentang biologi dan lain sebagainya yang sifatnya itu tidak eksak tadi berubah teorinya. Orang yang tidak suka Islam lalu nyerang Islam. Orang yang tidak suka orang yang tidak respect kepada Islam dan ajarannya, lalu kemudian menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang Islam. Itu buktinya Islam nggak sesuai dengan teori-teori modern dan lain sebagainya. Jadi memang ada dilema ya, ada ibaratnya itu makan buah si malakama begitu. Di satu sisi kalau kita menggunakan perspektif interkoneksi, kita akan mendapatkan perspektif baru. Ya, tapi di sisi yang lain kalau kita menggunakan perspektif interkoneksi dalam hal-hal keilmuan sains yang sifatnya tadi sangat dinamis, yaitu kita siap-siap nanti pasti akan ada teori-teori baru yang itu nanti bisa jadi digugat gitu. Ya. Jadi saya lebih ke arah sana Mas Rizal ya. Kenapa saya memilih contoh dari astronomi ya? Karena ini relatif ilmu yang ketika diinterkoneksikan dalam keilmuan kita itu relatif lebih stabil ya. Sebenarnya saya ada beberapa referensi juga, misalkan bukunya Pak Nizar Ahli, mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah baca, judulnya Hadis versus Sains ya. Kemudian buku-buku Harun Yahya yang kemarin ditangkap itu orang Turki, itu sebenarnya mencoba menginterkoneksikan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sains. Cuman yaitu karena mereka menggunakan perspektif keilmuan non hadis yang sifatnya sangat dinamis, bahayanya nanti ketika sudah berubah keilmuan atau teori-teori yang ada dalam ilmu tersebut, maka kemudian kesimpulan-kesimpulannya akan berubah.
Nah, itu kesimpulan sementara saya. Teman-teman boleh tidak setuju dan boleh setuju. Saya tidak memaksa pendapat saya begitu ya. Tapi ke depan memang ya mohon maaf kalau memang nanti teman-teman agak sulit memahami begitu ya, karena tidak ada mata kuliah astronomi mungkin. Sebenarnya ada ilmu falak ya di prodi kita. Cuma saya nggak tahu teman-teman sudah ambil atau belum. Itu Mas Rizal. Baik Ustaz, izin menanggapi lagi Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih terkait dengan pemaparan tadi Ustaz, bahwasannya ilmu astronomi yang sifatnya ilmu sains yang sifatnya eksakta lebih aman digunakan sebagai studi interkoneksi. Nah, cuman kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz tadi adalah itu hanya terkait dengan unsur konfirmasi dan kontribusi, sebagaimana yang Ustadz jelaskan minggu lalu terkait dengan studi interkoneksi. Nah, sementara studi interkoneksi itu masih ada dua unsur lainnya terkait dengan komplementasi dan juga komparasi. Nah, artinya kalau kita menggunakan perspektif atau menggunakan hanya satu unsur, misalnya Ustaz tadi sebutkan terkait dengan kontribusi dan konfirmasi. Nah, saya rasa saya juga sepakat terkait dengan ilmu yang sifatnya eksakta, walaupun sebenarnya itu sewaktu-waktu bisa digugat. Betul. Nah, cuman ada yang saya pribadi soroti Ustaz adalah terkait dengan misal komplementasi atau kita ambil contoh komparasi. Nah, yang ada dalam unsur interkoneksi itu. Misalnya kalau kita ambil contoh komparasi, Profesor Kunto Wijoyo dalam bukunya Islam sebagai Ilmu atau paradigma Islam itu misal menginterkoneksikan terkait dengan teori kelasnya Marx, Marx dengan teori kelasnya ala Islam itu seperti apa. Misalnya kalau teori Marx itu berbicara soal klasifikasi kelas adalah berdasarkan kepemilikan alat produksi, maka konsep pembagian kelas dalam Islam adalah terkait dengan keadilan. Makanya kalau Marx ada proletar dan borjuis, di Islam ada mustad'afin dan zolim, kaum yang menindas dan tertindas. Nah, artinya saya memandang bahwa di sana tidak bisa hanya kita bicara soal interkoneksi hanya terkait dengan ilmu-ilmu yang sifatnya eksakta, tetapi bisa juga dengan hal-hal yang sifatnya ilmu yang sifatnya dinamis. Karena Profesor Kunto Wijoyo banyak menyinggung soal sejarah, sosial dan lain sebagainya. Itu tanggapan Ustaz. Afwan Ustaz, terima kasih. Ya. Saya setuju tadi dengan Mas Rizal tadi, kalau perspektifnya komparasi, ya semuanya bisa, Mas. Komparasi itu kan kesimpulannya nanti tidak menentukan satu ketentuan normatif. Di awal tadi kan saya jelaskan, kalau itu adalah untuk menentukan ketentuan normatif, ya, kayak ini nih, misalkan kasus tentang gerhana matahari yang bertepatan, yang bersamaan dengan meninggalnya putra Rasulullah, itu kan sifatnya normatif, menentukan suatu hukum, suatu hadis begitu, suatu hadis jadi kemudian yang tadinya sahih dianggap menjadi lemah begitu, ya. Kalau yang sifatnya seperti itu yang dimaksud menentukan suatu ketentuan normatif, maka saya tetap dalam kesimpulan sementara saya, perspektif dari keilmuan yang sifatnya eksak lebih stabil dan lebih aman. Tapi kalau tadi memang Mas Rizal bilang komparasi, ya semua ilmu nanti bisa Mas dikomparasikan. Komparasi itu tidak sampai menentukan satu ketentuan normatif, itu hanya memperluas perspektif gitu ya. Kunto Wijoyo, saya baca bukunya Kunto Wijoyo, misalnya paradigma Islam ya, kemudian apalagi itu yang Muslim tanpa masjid, Islam Muslim tanpa masjid ya, saya lupa itu. Nah, itu juga menjelaskan di sana tentang bagaimana objektifikasi dan lain sebagainya. Yang itu menurut saya
yang seperti dijelaskan Mas Rizal itu sifatnya hanya komparatif, apakah kemudian Kunto Wijoyo sampai menentukan satu ketentuan normatif? Kira-kira Mas Rizal gimana itu? Ya Ustadz, artinya di awal tadi sebenarnya saya lebih menyoroti kepada studi interkoneksi sebagai satu kesatuan sebelum kita membedah unsur per unsurnya. Nah makanya kalau kita bicara dalam label studi interkoneksi yang memuat 4 unsur itu, artinya kita tidak hanya bisa berbicara terkait dengan ilmu yang sifatnya eksakta saja. Nah makanya kalau secara keseluruhan kita kumpulkan menjadi satu interkoneksi, maka ilmu-ilmu yang sifatnya dinamis juga bisa masuk. Itu Ustadz, terima kasih. Ya, ya mungkin tadi saya yang kurang menangkap apa yang disampaikan Mas Rizal di awal. Ya, kalau dalam interkoneksi secara umum, ya betul, ya ilmu-ilmu lain yang mau sifatnya dinamis maupun eksak bisa masuk. Tapi dalam konteks tadi konfirmasi dan kontribusi, bagi saya kesimpulan sementara saya belum berubah, ya. Ilmu-ilmu yang sifatnya eksak masih lebih bisa diandalkan, lebih stabil begitu, ya. Karena saya melihat dari kasus-kasus sarjana-sarjana Muslim kontemporer yang mencoba membuat satu ketentuan normatif terhadap penafsiran-penafsiran dalam teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, berdasarkan tadi keilmuan-keilmuan sains yang sifatnya dinamis. Harun Yahya, Tontowi, kemudian sarjana Muslim lain yang menggunakan paradigma interkoneksi ini dengan tadi ya sangat acak menurut saya. Nah itu dalam tanda kutip kritik saya terhadap sarjana Muslim yang membuat satu ketentuan normatif ya berdasarkan penafsiran teks agama tapi diinterkoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya sangat dinamis, ya. Nanti kalau berubah kesimpulannya, Islam dan Muslim yang diserang. Itu Mas. Terima kasih Mas Rizal atas tanggapannya. Baik, ada yang lain? Silakan. Tapi tadi ya, kalau untuk secara umum ya saya sebagian sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Rizal. Kalau untuk memperkaya perspektif begitu, bagian interkoneksi dari komparasi ya tentu sangat membantu. Misalkan hukum Islam dengan hukum konvensional gitu ya. Prof. Samsul sendiri yang menulis buku tadi interkoneksi membandingkan atau mengkomparasikan antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Itu tentu adalah bagian dari interkoneksi yang sifatnya meluaskan perspektif, bukan menentukan suatu ketentuan normatif. Gitu Mas Rizal, terima kasih. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Terima kasih. Siapa ini? Ali Hasan ya. Oke, silakan Mas. Ini nanti materinya boleh di-share lagi Ustaz, karena tadi nggak sempat nyatet Ustaz. Udah. Oke, nanti mudah-mudahan ini saya rekam, mudah-mudahan bisa di saya upload di YouTube, nanti saya share. Insya Allah. Okay. Terus ini Ustaz, apakah kan untuk mendukung, jadi karena mungkin kita banyak yang belum paham itu mengenai ilmu astronomi, apakah nanti kita juga ada bagaimana cara menghitung itu Ustaz, berdasarkan perhitungan atau langsung ke praktek begitu Ustaz? Gimana Mas? Sorry, ulangi, bisa diulangi? Untuk mendukung perkuliahan agar mahasiswa itu lebih paham, apakah langsung ada praktek Ustaz, praktek perhitungan? Praktek perhitungan. Iya itu Ustaz. Jadi biar kita juga paham juga Ustaz. Oke. Mungkin kalau praktek perhitungan saya tidak sampai ke sana ya. Saya pribadi juga bukan orang yang bisa dikatakan paham dengan ilmu falak begitu. Saya kira teman-teman di sini sudah ngambil ilmu falak belum? Karena di sana seharusnya sebagian ya. Karena seharusnya di mata kuliah itu hal-hal yang seperti tadi data-data astronomi itu dijelaskan begitu. Kalau saya pribadi mata kuliah ini terutama ya mungkin tidak sampai ke sana begitu.
Gitu Mas Ali, mohon maaf. Ustaz, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Oh ya, mungkin saya tadi di awal juga lupa ya. Kalau teman-teman melihat beberapa video yang sudah saya upload di YouTube saya itu ada materi-materi sebenarnya hadis sains yang saya sampaikan pada perkuliahan semester sebelumnya ya. Nah, di sana itu di setiap pertemuan saya menjelaskan tentang fungsi-fungsi interkoneksi ya. Tadi ya 4K itu tadi. Kontribusi, komplementasi, lalu kemudian komparasi ya, lalu komplementasi begitu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tentang fungsi interkoneksinya itu, ya. Termasuk yang komparasi yang dijelaskan apa namanya oleh bukunya Prof. Samsul tadi ya, yang itu sifatnya memperluas. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik begitu bisa melihat di video-video yang sudah saya upload di YouTube saya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi nanti mudah-mudahan insya Allah ya 4 fungsi K tadi itu terjelaskan dalam mata kuliah kita, sehingga teman-teman bisa mengoperasionalkan di kemudian hari, baik itu mungkin di penelitian skripsi atau mungkin ya kalau teman-teman mengadakan suatu penelitian begitu bisa digunakan gitu. Sejauh ini hanya sedikit cerita. Baru sedikit sekali teman-teman di mahasiswa prodi ilmu hadis yang mengambil skripsi menggunakan perspektif interkoneksi ya. Kalau di bawah bimbingan saya itu hanya baru 1 kalau tidak salah. Kemarin ada yang membahas tentang aborsi ya, aborsi dari perspektif hadis dan sains begitu. Ya itu tentu nanti apakah 4K itu terimplementasikan semuanya atau tidak, nah itu yang nanti akan dibahas oleh mahasiswa bersangkutan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Kalau mungkin tidak ada, kita cukupkan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kira teman-teman juga bagus tadi ya, kalau misalkan teman-teman membaca buku-buku lain seperti yang dilakukan atau mungkin sudah disebutkan tadi buku-bukunya oleh Mas Rizal ya. Ada buku-buku almarhum Kunto Wijoyo itu sangat bagus yang membahas tentang sains dan Islam begitu. Buku-buku beliau yang lain juga sangat bagus ya, saya kira saya membaca beberapa meskipun tidak semuanya. Ada novelnya ya, kemudian buku-buku yang membahas tentang sains dan Islam begitu. Saya kira teman-teman untuk menambah wawasan apa yang direkomendasikan tadi oleh buku-buku yang disebutkan Mas Rizal cukup bagus. Ya. Kalau di keilmuan hadis itu tadi yang saya sebutkan ada karya Pak Nizar Ali, atau teman-teman kalau bisa berbahasa Arab bisa membaca tafsir Tontowi tadi ya, tafsir tafsir yang menghubungkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan sains modern begitu, meskipun itu isinya sebagian sudah dibantah oleh sarjana-sarjana muslim kemudian gitu. Hanya beberapa rekomendasi saja buku untuk dibaca oleh teman-teman. Selain tentu bukunya Prof. Samsul ya, yang interkoneksi hadis dan studi astronomi. Begitu, teman-teman. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita akhiri, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini kita pertemuan ke-6 apa ke-5 ya? Saya agak lupa. Ada yang ingat, teman-teman? Karena saya lihatnya kemarin ada info kita UTS tanggal
Tanggal berapa? 24 ya? Ini kelima, Ustaz. Oh, ini kelima ya, berarti masih 2 kali pertemuan misalnya. Oke, kita nanti masih 2 kali pertemuan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum kita puasa minggu depan sudah puasa ya. Oke, kita cukupkan lebih dulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya pamit ya. Ustaz, siap.